Air beriak terdapat dalam air tenang bak berlian. Izinkan saya mengucap salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dodi Aprianto, SHMH, selaku Fungsional Sandi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak di Kecamatan Sukarami beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sukarami, Bapak Muhammad Fadli, SSIP MAP, beserta Bapak Secam Muhammad Eryadi, SIPNM. Yang kami hormati Bapak Kasih Pemerintah Kecamatan Sukarami, Bapak Aceh Maji Esa, MSI. Yang hormati Bapak Lurah Kecamatan Sukarami. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta penyuluhan hukum dari 7 kelurahan dalam Kecamatan Sukarami, Palembang. Bapak Ibu yang hormati dan dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang mana atas berkat rahmat limpahannya pada hari ini kita semua dapat hadir dalam ruangan ini, tepatnya pada hari Kamis 19 Juni tahun 2025 dalam rangka menghadiri acara penyuluhan hukum program pembinaan masyarakat taat hukum bin Matkum di Kecamatan Sukarami, Palembang tahun 2025 oleh Bidang Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat sapaan dan amin. Baiklah, saya bacakan susunan acara penyuluhan hukum program pembinaan masyarakat taat hukum di Kecamatan Sukarami, Palembang tahun 2025. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Sukarami, yang keempat sambutan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang keenam putra dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembacaan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidi wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya syari'at wa tarfa'una bi innaka rasul. Kelurahan Pejala dan Kecamatan Sukarami. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SSIP kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh bidang intelijen, sebanyak kepada Kejaksaan Tinggi maupun Jaring Kota Palembang terkait masalah pembangunan kantor camat kami. Jadi di sini juga kami hadirkan bahwa ini 7 lurah dari Kecamatan Sukarami, dari Sukarjaya, dari Sukarami, dari Karangjambe juga. Ini lurah Sumedadi, sebelahnya lurah Karangtutu, sebelah lagi lurah Sukabangun,
dan Kebun Bunga yang diwakili oleh Syakur, dan juga Bapak Ibu tokoh masyarakat RT RW Kecamatan Cikarami. Alhamdulillah pada hari ini kita akan diberikan sosialisasi terkait kekerasan rumah tangga yang pastinya nanti mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat RT RW bisa menyampaikan kepada warganya sehingga tidak ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Nanti mudah-mudahan dari Bapak Rodi maupun Pak Rodi menyampaikan terkait kekerasan balik ke rumah, bininya minta duit. Ini Pak Dio, laju ada kekerasan rumah tangga. Faktor ekonomi. Apa yuk? Kadang kalau kamu ada kekerasan rumah tangga, ya datang balik, lempar sepatu, lempar apa, dua kalian kemarahan di rumah, laju kayak ini terkait aturan-aturan maupun masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan. Di sini kita mengikuti dengan baik. Nanti seandainya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga penyebutan kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam hal ini akan ini oleh Pak Dodi Aprianto SHMH pada Bapak Presiden. Bapak Camat, Bapak Bupati, ada sekcam tadi, Bapak Lurah di 7 kelurahan, Pak RW, Pak RT yang ada di seluruh Kecamatan Cikarami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan adanya nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul nanti dalam rangka acara penerangan hukum. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan semangat. Bapak Ibu, pertama kami memohon maaf karena yang harusnya hadir di sini adalah Kasih Penkum sama Pak Astel, tapi karena beliau sekarang ini lagi ada tugas keluar, dan kami memang tim penjual hukum. Dan saya rasa saya sering bertemu dengan Pak Patri berapa kali. Pak Patri beberapa kecamatan saya sering mengasih perubahan kemarin terkait netral ASN waktu itu. Dan saya juga di sini ada komandan saya Pak Abu Hanifah. Saya mantan RT Pak. Saya mantan RT 2 periode karena negara demokrasi menyarankan harus 2 periode bersih, maka saya dengan RT. Tapi ada juga RT yang tidak demokrasi, tidak mau dihentikan. Nah ini jadi tanggung jawab RT ini Pak, karena takutnya nanti berdampak dengan tanda tangan dia gitu. Ya, jadi kita bukan mengajari. Jadi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian daripada kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan rumah tangga disingkat KDRT yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan rumah tangga, undang-undang yang suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan siapa pelakunya. Sebagian besar korban KDRT itu adalah kaum perempuan atau istri, dan pelakunya suami dan persusuan, pengasuhan, perkawinan dengan suami dan anak bahkan pembantu. Ini larangan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga itu ada 5 pasal, ada sampai pasal mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat berupa menampar,
memukul, meludahi, menarik rambut, menjambak, menendang, menyudut dengan rokok, memukul, melukai dengan senjata, melakukan percobaan pembunuhan dan lain-lainnya. Biasanya pelakunya ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Ini bentuk-bentuk kekerasan fisik. Ini hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain-lainnya berupa tindakan pengendalian, eksploitasi, kewenangan, perendahan dan penghinaan, pelarangan, pemaksaan dan isolasi, penguntitan, menakut-nakuti sebagai sarana untuk melaksanakan kehendak. Ini kekerasan fisik maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, berupa pelecehan seksual secara vulgar, ejekan, penghinaan korban, pelecehan seksual, konflik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium dan merangkul dengan paksa, memaksa hubungan seksual tanpa persetujuan korban, memaksa hubungan seksual tidak sebagai semestinya mestinya, tujuan pelacuran, tindakan kekerasan seksual dengan atau tanpa bantuan alat menimbulkan sakit atau luka atau cedera dan lain-lain. Kekerasan ekonomi huruf D yang berupa penelantaran rumah tangga yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, yang mana menurut hukum wajib atas untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangganya sendiri. Dasarnya ini dampak orang yang tak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dampak fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Dampak kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilang gairah seks karena istri menjadi ketakutan, tidak bisa merespon secara normal ajakan hubungan seks. Dampak kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock atau trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah wajib untuk memberikan edukasi, perlindungan supaya tindakan kekerasan di dalam rumah tangga ini tidak terjadi. Ini solusinya membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual, dan merupakan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh rumah tangga. Menurut pasal 2 adalah suami, istri, dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana pada huruf C, jangka waktu selama berada di rumah tangga yang bersangkutan kan, dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan rumah tangga, bukan diterima atau ditangani. Jadi kadaluarsanya seperti itu. Dalam waktu 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban mendapat pelayanan dan pendampingan. Hal korban adalah seorang anak. Laporan dapat dalam berundang-undang yang berlaku. Tempat pelaporan di kepolisian di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Jadi ketentuan pidana di sini diatur di dalam pasal 44 sampai dengan 49. Di dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, ini merupakan delik aduan. Jadi delik aduan dengan delik biasa itu bedanya itu, kalau di pasal 44 ada lebih berat kekerasannya, itu mungkin orang itu lumpuh seumur hidup. Kalau pasal 5
itu dipidana selama 5 tahun. Pasal 5 ayat 1. Di dalam pasal 44 kekerasan, terus kalau kekerasan fisik yang di ayat 2 itu bisa 10 tahun. Ini pidana psikis ini diatur di dalam pasal 45. Jadi di dalam pasal 45 sebagaimana dimaksud huruf 5 huruf B, pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan ayat 2 perbuatan ada 3 pasal. Itu ada pasal 46, pasal 47 dan pasal 48. Nah, pasal 48 ini pemberatan. Nah, di dalam pasal 48 ini pemberatan pidana. Jadi dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam minggu terus menerus 1 tahun berturut-turut. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sukarame, kemudian Bapak dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Jaya, dan alhamdulillah jadi kami bagian dari itu kejaksaan juga Pak. Jadi dari ibu-ibu ini anak kawan berapa. Ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan mengenai uraian dari Bapak Bu Burnia. Jadi yang disampaikan tadi yang kami ikuti menyangkut pasal-pasal ya. Jadi yang kami ikuti dari KDRT tadi sepintas disebut ada 9 pasal ya. Tapi yang dibahas yaitu pasal 5 yang tadi dijelaskan seperti benjol-benjol, mumat dan sebagainya. Tapi kalau psikis, nah ini yang mungkin kita perlu tanyakan Pak. Ciri-ciri KDRT yang menyangkut kekerasan psikis, nah itu mungkin perlu diperjelas lagi. Karena kami awal ini kalau dia fisik ketahuan jelas gitu kan. Untuk perlindungan dari Pak. Jadi untuk perlindungan bagi yang sudah kena mendapatkan kekerasan fisik kemudian lapor ke pihak yang berwajib atau ke polisi, itu tadi disinggung bahwa ada perlindungan Pak 7 tahun. Nah, mungkin kami perlu diperjelas lagi sehingga nanti kalau ada hal-hal yang terjadi di masyarakat kita bisa membagi-bagi yang lain. Dan yang ketiga untuk pelaporan. Jadi yang ketiga ini pelaporan bisa dilakukan oleh anak, kemudian bisa juga oleh orang tua. Nah yang pertanyaan kami, misalnya anaknya takut misalnya kan berurusan dengan pihak berwajib atau orang tuanya sudah lanjut usia, apakah bisa saudaranya yang bisa melaporkan sehingga jangan sampai nanti terhalang masalah hukum atau pelaporan ini. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan, 3 masalah itu. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang akurat sehingga nanti kita bisa menyampaikannya kepada masyarakat atau warga Sukarame khususnya. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Pendi, Ketua RT 24 Kiwan Sukarame. Mohon izin Pak Camat, Ganti Sumsel, Bidang Intelijen Penanganan Hukum, dan Pak Lurah Kecamatan Sukarame. Yang saya tanyakan dan saya curhatin dikit Pak Ganti tentang pengalaman di wilayah saya T24 pribadi, bukan pribadi. Bangga itu Pak Camat. Nah, waktu sekitar bulan 3 itu ada kejadian mantan camat tapi anaknya itu dia melakukan KDRT karena posisi dia depresi, jatuh ditinggal pekerjaan PHK, dan alhamdulillah dalam penanganan itu saya dilibatkan oleh kepolisian karena ada KDRT itu Toma anaknya
tidak mau bertemu sama ibunya, padahal yang melakukan kekerasan itu suaminya. Bapaknya saya dilaporkan dan saya bimbing mereka untuk melaporkan di PPA Polrestabes dan diwakili oleh LBH Bantuan Hukum di PPA, tapi disarankan ke Polsek Sukarame. Akhirnya kami dimediasi dan itu ada kelang satu hari keributan lagi oleh yang praduga tak salah di TSK tadi. Rupanya dia melakukan kekerasan bahwa istrinya itu datang mau menjemput anaknya. Nah, rupanya berkas mereka sudah disetujui oleh PPA Polrestabes untuk hak asuh anak, tapi belum waktunya dipersidangkan. Nah, akhirnya saya diwakili oleh kepolisian untuk mediasi lagi Pak Delati, untuk supaya tidak ada kekerasan lagi. Rupanya malam ketiga keributan lagi, dan akhirnya saya mediasi lagi dengan advokat, lembaga sosial dan pihak lain, tapi tidak tertulis dari PRT. Nah itu Pak Delati, mohon kami bimbingan untuk sebagai ketua RT dan ketua RW, apakah kami ini bisa melaporkan ada badannya supaya kami ini dilindungi juga, karena posisi kami ini diteror dulu Pak Delati oleh warga di keributan itu tak dulu ditangani. Nah itu Pak Delati, mohon, karena itu merupakan alat bukti, ya. Karena dalam alat bukti undang-undang IT itu alat bukti sah itu Pak. Nah, tapi kita bicarakan dulu maksudnya mengancamnya apa Pak, ya. Jadi posisi Bapak kalau di dalam undang-undang seperti Bapak sebutkan tadi itu memang ada namanya undang-undang perlindungan saksi. Bijaknya Pak kita tetap, dan kalau memang itu ancaman itu telah membuat kita rasa risih, sudah membuat kita ini bisa ada perbuatan kalau tidak dicegah. Nah ini harus koordinasi dengan Pak Camat dan Pak Lurah Pak. Jadi Bapak kenapa? Nah ini saya sebagai RT kok jadi diancam padahal saya mau nolong. Nah ini sebelum Bapak melaporkan, jadi Bapak minta nasihat kepada Pak Lurah, Pak RT atau Pak RT yang pernah sama kasusnya Bapak. Jadi untuk perlindungan tadi Pak tidak ada dalam perlindungan sekarang ini karena Bapak dalam kategori bukan saksi, baru semua sebagai penunjuk, jadi belum masuk dalam kategori saksi Pak. Jadi mungkin itu Pak. Pertanyaan tadi kalau nggak salah itu ada 3 pertanyaan ya Pak ya? Ya. Ini kita baca dulu. Tadi saya ralat dulu, ternyata tadi di dalam pasal 17, pasal 16 dan pasal. Kalau orang tuanya tidak mampu seperti kata Pak Gurunya tadi. Jadi ada 2, kalau pakai surat kuasa boleh. Kalau surat kuasa khusus lebih baik lagi, bagus lagi kan? Karena kalau surat kuasa khusus itu biasa dipakai untuk beracara. Tapi kalau surat kuasa mendampingi untuk melaporkan cukup surat kuasa cukup Pak. Ya, tapi kalau untuk dia terus lanjut harus pakai surat kuasa khusus. Tapi kalau bisa Pak yang sarjana hukum, mungkin sarjana ekonomi. Tapi kalau berkaitan dengan tindak pidana ini harus dengan sarjana hukum yang tahu hukum biar tidak salah. Ya, wah mungkin ini Pak Somad tambahan dari kami Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin izin Pak Jaksa, izin Pak Lurah kami telah ganti. Perkenalkan, nama saya Bidang Kusumunata dari 01 tahun ini. Kami cuma ingin bertanya Pak, seumpama ada warga kami Pak yang terjadi dari RT, seumpama suaminya lagi ngebuki bininya Pak, kami tengok, terus kami hampiri, terus dia terima Pak, ngapa orang bercampur, ya kan? Mungkin kami dipukulnya, terus kami balas, mungkin warga yang begitu balas bilang, mungkin ini langsung bercampur, yang berarti yang dilihat yang bercampur. Terus yang kedua Pak, tadi ada ketentuan pidana Pak, di situ ada delik aduan. Delik aduan tadi komposisinya ringan dalam artian kita ambil keluarnya kekerasan ya, tidak berat. Tapi di sini sumpah Pak, ada bapaknya yang melecehkan anak kandungnya Pak di bawah umur. Apakah itu masih dianggap delik aduan ringan? Apa gimana Pak? Itu sering terjadi Pak. Mungkin itu saja. Diperkosa Pak. Diperkosa. Ya. Bakar. Ya.
Itu kan mungkin itu ya Pak pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya satu lagi dari ibu-ibu juga dulu. Bapak-bapak terus. Yang saya hormati Bapak Sama dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Ibu hadir. Kebenaran saya baru habis Pak jadi RW 06, sekarang menjadi paralegal di Kebungan, di kecamatan di kelurahan Kebungan. Jadi baru mendapatkan ilmu daripada hukum ini. Kami baru membentuk Postakum ya Pak Ariswani. Bila terjadi KDRT, kita harus cegah, lindungi dan laporkan. Itu salah satunya. Jadi kalau kita masyarakat melihat ada KDRT, kita bisa cegah, kita bisa lindungi dan kita bisa laporkan kepada KDRT tersebut. Namun di sini setiap orang yang mendengar atau melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan atas kemampuan untuknya dengan mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan pelaporan untuk menjadi proses hukum kalau yang ringan. Tapi kalau sudah masuk pembunuhan atau pemerkosaan itu sudah kita anggap delik aduan yang berat. Jadi kalau delik aduan yang ringan cukup kita selesaikan di dalam wilayah itu sendiri, sehingga apapun yang kita lakukan tidak memberatkan KDRT. Kita berikan bimbingan secara sosialisasi. Jadi kalau kita yang satu tadi kan kalau kita membantu orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terus kita diancam, itu kita melindungi orang lain dalam bentuk apapun itu sudah hak kewajiban kita. Artinya ketika kita melihat orang itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kita membela, kita melerai, terus kita memisahkan dia, itu tidak ada persoalan hukum. Maknanya dia itu bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi tidak ada masalah Pak, karena kita kita kan di dalam ada, jadi gini Pak, ketika orang itu melaporkan kita karena tidak senang, karena kita melerai itu, kita kan punya kepolisian nih. Polisi itu biasanya dia mempunyai punya kewenangan untuk menangani laporan seseorang, lalu itu karena kalau menurut saya ketika kita tidak ada kesalahan sama sekali, saya rasa polisi tidak akan pernah menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, tapi kalau misalnya itu ada ditentukan di dalam, kalau tidak salah itu ada pasal 50, 51. Coba saya lihat dulu Pak ya. Itu yang misalnya pelecehan seksual ini. Coba saya pasal 48 tadi. Jadi di dalam pasal 48 ini perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan. Jadi orang itu ketika diperkosa, misalnya kan dia diperkosa, dia ada gangguan pola pikir atau kejiwaan sampai stres, itu masuk kategori berat lagi. Nah, setiap orang melakukan kekerasan seksual sebagaimana di dalam pasal 8 huruf A dipidana dengan pidana paling 12 tahun atau denda 36 juta rupiah. Nah, ini kalau ini dilakukan, ini delik aduan Pak. Artinya ketika orang itu berdamai mencabutkan laporannya, maka kita tidak bisa menindak itu. Dan juga kita kalau di kejaksaan itu kita punya restoratif justice itu, jadi tindak-tindak pidana ringan tentu kami tidak akan menindaklanjuti untuk ke tingkat penuntutan, kami hentikan. Nah, ini tergantung kesepakatan lah ya Pak ya, artinya boleh dia berdamai, boleh tidak. Saya mau menengahi Pak ya, mau menengahi, tapi begitu menengahi Bapak malah mau diancam atau dipukul, begitu Pak. Begitu.
terus ada perdamaian, ya udah, ini tidak perlu kita laporkan sebenarnya hal seperti ini kan. Kita boleh menghentikan itu karena ini bukan pidana murni, intinya kan. Artinya ketika mereka berdamai karena pidananya ringan, bisa Pak, bisa dihentikan.